Rusia buka suara soal perang dengan NATO, siap-siap perang dunia III. Нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на 1 дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули. Productive talk last week with President Zelensky, and we continue to engage in non-stop diplomacy and to de-escalate tensions and attempt like the devil to improve security for our allies and partners and for all of Europe for that matter. And today in the United Nations we've laid out the full nature of Russia's threat to Ukraine's sovereignty and the territorial integrity of Ukraine as well. Rusia menuduh Ukraina telah menarik pihak aliansi militer NATO untuk langsung berperang dengannya. Hal ini sebagai respon atas rudal nyasar yang meluncur ke wilayah negara NATO yang juga tetangga Ukraina, Polandia. Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov mengatakan bahwa rudal itu merupakan rudal yang diluncurkan Ukraina. Ini sama persis seperti apa yang sempat disampaikan oleh pejabat AS pekan lalu. Pejabat AS, media, dan organisasi non-pemerintahan terus menyuarakan mantra Rusia yang harus disalahkan atas segalanya, kata Antonov kepada Newsweek dikutip Senin 21 November 2022. Pihak Amerika menggunakan metode seperti itu dalam situasi sulit apapun. Bahkan ketika AS secara terbuka mengakui fakta bahwa Kiev bertanggung jawab atas kematian warga sipil Polandia. Diplomat Rusia mencemooh apa yang disebutnya sebagai upaya konyol untuk mengalihkan tanggung jawab ke negaranya. Ia juga memperingatkan bahwa Kiev sudah mulai menarik pihaknya dan NATO untuk berperang langsung. Otoritas Ukraina tidak hanya memohon Washington untuk memberikan lebih banyak bantuan militer, tetapi juga mencoba memprovokasi bentrokan militer langsung antara Federasi Rusia dan NATO, paparnya. Sebelumnya, insiden yang terjadi pekan lalu itu menewaskan 2 warga sipil yang tinggal 6 km dari perbatasan Polandia-Ukraina. Presiden AS Joe Biden dan Presiden Polandia Andrzej Duda sejak itu mengakui bahwa itu kemungkinan rudal Ukraina yang nyasar saat menghalau serangan Rusia. Meski begitu, pejabat sekutu termasuk Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyalahkan tindakan Moskow atas insiden yang terjadi itu karena serangan Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina. Di Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky terus menyangkal bahwa proyektil pasukannya telah menghantam negara tetangga NATO itu. Adapun sudah memasuki tanda 9 bulan. Belum ada pihak yang menunjukkan tanda-tanda mengalah. Fase saat ini menunjukkan upaya Moskow dalam mempertahankan 4 wilayah Ukraina yang dianeksasi dalam referendum September lalu yang tidak diakui secara internasional. Pasukan Ukraina sendiri telah maju dalam serangan balasan mereka. Kiev telah merebut kembali ibu kota provinsi Kherson pekan lalu, namun rudal dan pesawat tak berawak Rusia terus menghujani seluruh negeri, meninggalkan jaringan listrik rusak parah dan jutaan orang tanpa listrik saat musim dingin mendekat. NATO sendiri terus mendukung Ukraina sepanjang konflik. Anggota aliansi itu terus mengirim bantuan ekonomi dan militer Kiev. AS pada bagiannya telah memberikan sekitar 54 miliar US dollar atau setara dengan 844 triliun rupiah. Bantuan sejak perang dimulai pada bulan Februari dan Gedung Putih telah meminta Kongres untuk memberi lampu hijau sekitar 38 miliar US dollar atau setara dengan 594 triliun lagi setelah insiden di perbatasan Polandia. Sementara itu, eskalasi antara NATO dan Rusia terkait Ukraina dikhawatirkan akan mampu menjadi insiden yang membentuk Perang Dunia III. Mantan presiden yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, bahkan sempat memberikan peringatan perang nuklir kepada negara-negara barat.
Hal ini sebagai tanggapan atas perjanjian keamanan Kiev di mana Barat dapat memberikan jaminan keamanan untuk Ukraina. Medvedev bahkan menyatakan langkah itu akan menyulut Perang Dunia III. Rusia menuduh Ukraina telah menarik pihak aliansi militer NATO untuk langsung berperang dengannya. Hal ini sebagai respon atas rudal nyasar yang meluncur ke wilayah negara NATO yang juga tetangga Ukraina, Polandia. Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov mengatakan bahwa rudal itu merupakan rudal yang diluncurkan Ukraina. Ini sama persis seperti apa yang sempat disampaikan oleh pejabat AS pekan lalu. Pejabat AS, media, dan organisasi non-pemerintahan terus menyuarakan mantra Rusia yang harus disalahkan atas segalanya, kata Antonov kepada Newsweek dikutip Senin 21 November 2022. Pihak Amerika menggunakan metode seperti itu dalam situasi sulit apapun. Bahkan ketika AS secara terbuka mengakui fakta bahwa Kiev bertanggung jawab atas kematian warga sipil Polandia. Diplomat Rusia mencemooh apa yang disebutnya sebagai upaya konyol untuk mengalihkan tanggung jawab ke negaranya. Ia juga memperingatkan bahwa Kiev sudah mulai menarik pihaknya dan NATO untuk berperang langsung. Otoritas Ukraina tidak hanya memohon Washington untuk memberikan lebih banyak bantuan militer, tetapi juga mencoba memprovokasi bentrokan militer langsung antara Federasi Rusia dan NATO, paparnya. Sebelumnya, insiden yang terjadi pekan lalu itu menewaskan 2 warga sipil yang tinggal 6 km dari perbatasan Polandia, Ukraina. Presiden AS Joe Biden dan Presiden Polandia Andrzej Duda sejak itu mengakui bahwa itu kemungkinan rudal Ukraina yang nyasar saat menghalau serangan Rusia. Meski begitu, pejabat sekutu termasuk Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyalahkan tindakan Moskow atas insiden yang terjadi itu karena serangan Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina. Di Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky terus menyangkal bahwa proyektil pasukannya telah menghantam negara tetangga NATO itu. Adapun sudah memasuki tanda 9 bulan. Belum ada pihak yang menunjukkan tanda-tanda mengalah. Fase saat ini menunjukkan upaya Moskow dalam mempertahankan 4 wilayah Ukraina yang dianeksasi dalam referendum September lalu yang tidak diakui secara internasional. Pasukan Ukraina sendiri telah maju dalam serangan balasan mereka. Kiev telah merebut kembali ibu kota provinsi Kherson pekan lalu, namun rudal dan pesawat tak berawak Rusia terus menghujani seluruh negeri, meninggalkan jaringan listrik rusak parah dan jutaan orang tanpa listrik saat musim dingin mendekat. NATO sendiri terus mendukung Ukraina sepanjang konflik. Anggota aliansi itu terus mengirim bantuan ekonomi dan militer Kiev. AS pada bagiannya telah memberikan sekitar 54 miliar US dollar atau setara dengan 844 triliun rupiah. Bantuan sejak perang dimulai pada bulan Februari dan Gedung Putih